dari Bang Bahlil atau Caimin ini membaca keinginan Pak Prabowo untuk itu. Nasdem kan ibaratnya kan makmum masbuk dalam koalisinya pendukung DPRD. Apakah kita percaya dengan orang-orang yang DPRD yang terpilih itu memilih bupati, wali kota, gubernur kita? Dan dia meninggalkan kadernya dan memilih artis atau mungkin pengusaha yang mampu membayar tiket itu. Ada misalnya dinasti politik yang terjadi di pilkada langsung, misalnya ayahnya anggota DPR RI, ibunya anggota DPRD, kan itu bisa, dan dia dipilih jadi wali kota atau bupati. Oke, guys, balik lagi sama gua Dia Surkanda di Pilar by Sudut Alternatif. Kali ini gua lagi bareng sama salah satu pengamat politik yang udah malang melintang di TV, memberikan statementnya, Bang Arifki. Ya, siap. Siap, Bang. Siap. Ya, jadi ya gua nggak mau banyak intro lah ya, langsung aja kita ngobrol terkait masalah isu-isu yang sedang muncul nih Bang ya. Karena kemarin tuh kita udah banyak tamu ngomonginnya bisnis nih. Nah, tapi kan sekarang kayaknya kita masyarakat atau audiens butuh juga nih concern sama isu-isu nasional. Yang Abang kemarin kasih statement banyak banget nih di TV ini, termasuk yang terakhir itu tentang ijazah Jokowi. Cuman gue mau mulai di pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu lah, okay. Tapi tetap yang lagi happening, yaitu terkait masalah pilkada yang bakal dibalikin ke DPRD nih kewenangannya. Statement awalnya deh, atau pengantarnya menurut Abang gimana? Ya, kalau kita membaca soal usaha dari partai politik koalisi ya, yang ingin agar pilkada lewat DPRD, apakah ini memang keinginan dari partai politik atau ada keinginan yang lebih tinggi itu seperti itu? Oke, maksudnya, atau mungkin dari Bang Bahlil atau Caimin ini membaca keinginan Pak Prabowo untuk itu? Oke. Karena kan kita juga harus baca story sebelumnya bahwa Pak Prabowo bilang tentang bagaimana efisiensi pilkada DPRD ini kan, dan kejagoan Golkar dan juga PKB kan membaca arah angin kan. Betul. Dan arah angin itu dibaca dengan baik menurut saya. Buktinya arah angin itu dibaca dengan baik itu kan juga dibuktikan bahwa ada juga partai koalisi yang mendukung. Ada PAN dan juga terakhir Nasdem juga, termasuk Gerindra gitu. Akhirnya PAN Nasdem tuh masuk ya? Ya masuk. Nasdem kan ibaratnya kan makmum masbuk dalam koalisinya pendukung DPRD kan. Kita nggak tahu apa alasan Nasdem untuk masuk belakangan itu. Pokoknya kita belum, Abang belum ngebaca sejauh itu ya? Iya. Tapi nggak, maksudnya gini, apa ya, keuntungan tersendiri, plus minusnya itu kalau misalkan emang pilkada itu dipilihnya sama legislatif, itu apa Bang? Ya kalau kita karena memang kita orangnya lahir di era reformasi, tentu kita nggak bisa membandingkan secara psikologi maupun secara perilakunya ya. Tentu kita akan cerita dengan orang-orang yang lebih dulu, mungkin orang tua kita. Tapi secara nggak langsung dari riset atau pengetahuan atau mungkin yang kita lihat, tentu kita membandingkan logika ini dengan bagaimana kita melihat anggota DPRD yang terpilih hari ini. Apakah kita percaya dengan orang-orang yang DPRD yang terpilih itu memilih bupati, wali kota, gubernur kita? Sedangkan kita tahu dia terpilih jadi anggota DPRD pun, mohon maaf kan, tentu pertimbangan kita banyak untuk melihat kelayakan itu kan. Betul. Makanya kalau kita ingin memindahkan sistem ini ke DPRD, apakah DPRD kita udah baik atau belum? Ini harus clear dulu sebelum kita bicara mana yang baik ya. Sebelum kita bicara plus minus, bicaranya harus jelas dulu kan. Sebenarnya kalau kita melihat tentang sistem pilkada langsung, ini juga ada minusnya sebenarnya. Minusnya itu bukan lagi ganti sistem, tapi dievaluasi sebenarnya. Contoh misalnya banyaknya politik uang, atau mungkin Bawaslu, KPU yang bekerja nggak maksimal. Tapi masalah di mana? Bawaslu KPU ini ditunjuk oleh siapa? Partai politik juga yang main kan? Sedangkan sama aja. Sama aja kan. Yang kedua, kita lihat ini kan soal bagaimana mahalnya biaya politik langsung. Ini kan juga terkait dengan uang perahu mahar politik juga yang diminta oleh partai politik kepada kandidat. Pada akhirnya kan mahalnya biaya politik ini kan juga disebabkan juga parpol juga sebenarnya kan, di konteks pilkada langsung. Terus di pilkada langsung kebanyakan kan partai politik kan sukanya main di akhir. Padahal ada kader yang udah berjuang dari awal, udah bagus. Kenapa nggak ketika pemilu itu 2009, kenapa nggak mulai aja dia itu sosialisasi di 2026, 2025 misalnya. Sehingga ada waktu untuk menghemat anggaran kan. Tapi pun parpol pun juga realistis, pragmatis melihat ini. Kadernya udah berjuang dari awal,
ternyata di pilkada ada pengusaha tambang atau pengusaha sawit atau artis yang lebih populer, dan dia meninggalkan kadernya dan memilih artis atau mungkin pengusaha yang mampu membayar tiket itu. Ketika misalnya nanti kita pindahkan ke sistemnya pilkada lewat DPRD, apakah uangnya hilang? Kan apakah uangnya akan hilang? Enggak juga kan? Ini kan ibaratnya kan memindahkan uang saja. Kalau pilkada langsung, uangnya levelnya tergiur dilepaskan untuk UMKM. Karena masyarakat kan, UMKM kan tersalurkan. Betul. Tapi ketika lewat DPRD, DPR elit, kamarnya lebih kecil kan. Artinya apakah uangnya akan kecil? Enggak juga. Karena para politisi sudah membandingkan untuk maju di pilkada itu berapa M misalnya kan. Jadi juga akan hitung juga, lu habis di 100 M di pilkada langsung kan. 1 M dipindahkan aja lewat DPRD. Ini kan logis saja sebenarnya. Ibaratnya kalau kita logisnya membaca dalam konteks efisiensi, membaca dalam bahasa-bahasa anggaran, ini nggak ketemu sih logisnya. Karena memang dalam konteks pilkada langsung maupun pilkada lewat DPRD ini masih sama-sama menggunakan uang. Yang penting uang ini ketika langsung uang terlihat. Tapi kalau DPRD uangnya nggak terlihat. Ada tuyul juga di sana kan. Jadi gini, maksudnya berarti kalau misalkan anggaplah pilkada nanti kita via DPRD, nama-nama besar yang diharapkan sama masyarakat itu udah pasti pupus ya harapannya ya Bang ya? Iya, itu yang paling cukup menakutkannya. Karena memang kalau kita kan hidup dalam era bagaimana beberapa pemimpin lokal ini kan lahir dari pemilihan pilkada langsung kan. Siapa yang kenal Risma seluruh Indonesia, kenal Ahok, kenal Jokowi, Anies Baswedan, itu kan lahir dari Uno. Ini kan lahir karena rezim pilkada langsung kan. Bagaimana nantinya orang-orang yang kayak Shirley Juanda yang dia itu minoritas, double minoritas kan. Double minoritas. Dia juga non-muslim kan. Dan juga etnisnya Tionghoa terpilih. Ini mirip juga dengan Pak Ahok di Jakarta waktu itu kan. Betul. Artinya kan ini kan ruang-ruang yang tidak bisa didiskusikan di level elit. Kecuali ada uangnya atau faktor lainnya. Dan ini kan juga yang paling menarik itu kan di Amerika, Zohran Mamdani yang terbaru kan. Bagaimana dia melihat dia punya persepsi yang berbeda dengan Trump, tapi ada pilkada langsung dia diuntungkan. Betul. Ada ruang dia masyarakat yang tidak puas dengan Trump lalu memilih dia di sana. Ada harapan baru. Dalam konteks pilkada langsung apakah dipindahkan ke DPRD, intervensi elitnya lebih tinggi. Karena parpol posisinya lebih kuat dibandingkan masyarakat. Betul. Misalnya ada orang yang potensial jadi bupati 2 periode, misalnya wali kota 2 periode. Apakah dia akan berpotensi langsung jadi gubernur? Belum tentu. Karena partai yang menentukan. Apakah ada gubernur yang sukses, apakah langsung jadi cawapres? Belum tentu. Karena partai yang menentukan. Tapi ketika pilkada langsung, ada ruang publik langsung melihat. Melihat dari kerja, dari popularitas, dari banyak hal. Dan ini kan dibangun bukan sehari 2 hari, tapi dalam waktu yang lama. Ini yang menjadi perbandingan yang logis kita pahami mana yang efektif langsung atau tidak langsung gitu. Mungkin ini bisa ada ini juga nggak Bang? Ada keterkaitan terkait efisiensi tadi kan. Masalahnya kan ada banyak program-programnya Prabowo juga menyerap anggaran yang besar, ya kan. Salah satunya MBG lah. Ini efek dari itu nggak sih sebenarnya Bang? Kenapa Prabowo juga pengen pilkada itu lewat DPRD? Ya kalau saya menurut mungkin tidak ya. Tapi kan kita melihat bahwa maksud dari program dari MBG kan bagus sebenarnya. Ini soal kesejahteraan siswa dan lainnya kan. Tapi kan untuk demokrasi tentu ada biaya juga. Ibaratnya kalau kita ini dalam MBG atau mungkin Kopdes nanti kan ada juga berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi. Tapi ketika kita mengeluarkan uang negara untuk politik, untuk demokrasi, ini kan cara kita untuk memupuk bagaimana masyarakatnya lebih cerdas dalam politik, regenerasi kepemimpinan politik. Ini kan juga penting dipikirkan oleh negara. Karena ketika misalnya kita sukses dalam bidang bisnis dan ekonomi, tapi kita gagal melahirkan banyak pemimpin, ini kan juga masalah juga artinya kan. Dan pilkada salah satu cara untuk melahirkan pemimpin kan. Pemimpin yang punya trust baik di publik dan pemimpin yang lolos uji banding kan. Karena dia melewati berbagai proses sebenarnya. Dan karena yang poin yang cukup menarik itu adalah bahwa ketika misalnya pilkada lewat DPRD, ini membuat ruang politik itu makin eksklusif. Karena orang-orang yang bisa jadi elit itu hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan, mungkin anak ketum parpol, atau mungkin udah lahir dari tokoh nasional ayahnya. Tapi orang-orang yang memang dari orang susah dan di pilkada langsung bisa jadi wali kota, jadi bupati, nggak punya harapan dia jadi tokoh nasional. Ini yang mungkin memungkinkan menyulitkan di level DPRD
pemilihan lewat DPRD. Karena ruang-ruang anggaran dan ruang negosiasi gitu. Berarti ada potensi dinasti politik juga ya kalau misalkan via DPRD ya? Berarti iya nggak sih Bang? Kemungkinannya lebih besar. Kemungkinannya lebih besar. Iya. Oke, ada orang, itu gini, ada misalnya dinasti politik yang terjadi di pilkada langsung, misalnya ayahnya anggota DPR RI, ibunya anggota DPRD, kan itu bisa, dan dia dipilih jadi wali kota atau bupati. Tapi masalahnya ini pilkada langsung, pemilihan langsung. Dan ini kan juga nggak banyak juga kejadiannya kan, ada beberapa daerah kan. Nah, tapi kemungkinannya ketika via DPRD lebih besar. Kenapa lebih besar? Misalnya untuk menegosiasikan jabatan wali kota atau bupati untuk satu daerah, pilkada langsung kan butuh 3 juta orang kita diskusikan kan. Dan ini cukup 50 atau 30 anggota DPRD saja. Jadi negosiasinya lebih gampang gitu. Berarti ini termasuk kalau misalnya ya, pemilihan emang fix via DPRD termasuk bagian dari kemunduran demokrasi nggak? Kira-kira menurut abangnya? Ya kalau kita membaca tentu iya ya. Artinya kenapa ini pendapat pribadi ya. Ya. Dan keyakinan saya. Oke, itu biar nggak ini ya. Iya, biar nggak dibilang aneh nanti kan. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan partisipasi digital makin tinggi. Kita lihat bagaimana pergerakan masyarakat atau Gen Z atau milenial di demo Agustus. Betul. Orang mengawal soal isu-isu bencana ya. Ini kan menunjukkan partisipasi Gen Z ini kan bagus sih. Betul. Politik sebenarnya. Ya meskipun ada juga yang mengorkestrasi untuk kepentingan pribadi ya. Tapi paling tidak mereka respon dengan isu ini. Tapi ketika ruang publik ini lagi bising orang yang lagi kritis, tapi tiba-tiba pemilihan lewat DPRD. Kan nggak sinkron ini. Masyarakatnya lagi kritis, lalu diarahkan pemilihan lewat DPRD. Kan nggak tahu juga nih para influencer ini bisa jadi wali kota, jadi bupati kan. Karena ya termasuk kan di Wagub Sumbar kan juga influencer kan. Jadi bahkan untuk mengurangi politik uang, mungkin para influencer ini memainkan konten jauh-jauh hari. Sehingga dia lebih populer, sehingga biaya dia untuk jadi kepala daerah nggak terlalu banyak. Betul. Ini kan cara efektif aja untuk menggunakan bagaimana orang-orang yang kritis ini terjun ke politik sebenarnya. Tapi ketika itu dilewatkan ke DPRD, mereka nggak punya bargaining karena followernya mereka itu bukan di DPRD kan, tapi follower mereka itu publik gitu. Iya, berarti bisa jadi ini karena ketakutan para politisi terhadap orang-orang yang populer ya. Ya nggak sih Bang? Pertama itu, yang kedua adalah bagaimana mengunci pertarungan di level nasional. Siapa yang menganggap bahwa Anies dan Jokowi itu ancaman juga dulu kan? Ibaratnya kan, misalnya ketika ketum-ketum parpol ini kan udah lama berjuang nih untuk bisa jadi presiden misalnya. Tapi ketika muncul calon-calon baru di level wali kota, gubernur, populer dibandingkan orang tokoh nasional, ini kan ancaman sebenarnya. Maka bagaimana cara menguncinya? Mengunci lewat pilkada. Kayak ini juga siapa yang menyangka misalnya seperti di Amerika atau Trump ini kan, ibaratnya dia itu populer dibandingkan Trump. Atau ibaratnya siapa Jokowi yang cepat meloncat atau Anies cepat meloncat. Ini kan juga menjadi risma yang dibicarakan banyak orang, atau Ganjar tiba-tiba jadi calon presiden. Orang-orang dari Jawa Tengah. Ibaratnya ini juga penting kita lihat bahwa regenerasi kepemimpinan nasional ini juga akan terganggu ketika misalnya ini lewat DPRD. Karena ruang-ruangnya lebih tertutup untuk menentukan siapa yang layak di tokoh nasional ataupun tidak. Gitu. Nah, gini Bang, kalau misalkan memang nanti, ini kita bicara kemungkinan yang buruk dulu ya. Kalau menurut saya kan kalau pemilihan lewat DPRD itu menurut saya kemungkinan terburuk lah yang bisa terjadi, walaupun memang ongkosnya lebih minim ya kan, transaksi money politik juga lebih rendah, tapi kan ini sama aja nggak menjalankan amanat reformasi di ranah demokrasi kan. Demokrasi kita mengalami akhirnya dipangkas lah, dikebiri gitu kan. Dalam artian gini, nah ini bisa jadi memunculkan chaos gak sih ke depannya terkait masalah masa kan otomatis kan bakal lebih tidak terwakili tuh suaranya kan. Potensi chaosnya kan bisa jadi makin tinggi tuh. Kalau menurut keyakinan saya ya, menurut keyakinan saya, ya kalau keyakinan saya, ini kan juga kita hitung dalam konteks politik juga. Ini kan seberapa mampu PDIP mengorkestrasi ini, karena kan ibaratnya kan dia kesendirian di luar kan. Benar. Dan apakah dia mampu meyakinkan publik bahwa ini penting itu publik atau tidak? Ini kan juga penting. Karena kalau kita menghitung dalam kalkulasi kekuatan partai politik, ini kalah PDIP. Tuh. Ya. Ini meskipun PKS masih menunggu nih. Iya, PKS masih mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Ya. Kalau kita berhitung, PKS itu diuntungkan di pilkada langsung ya. Karena dengan pilkada langsung, bukti bahwa Depok itu milik PKS lama. Iya, benar-benar. Benar kan? Benar-benar. Nggak mungkin Depok itu mirip PKS kalau pilkada lewat DPRD. Ini penting untuk dicatat oleh orang PKS ini.
termasuk Sumbar. Iya. Jawa Barat juga kan sebelumnya kan. Ini juga penting sebenarnya. Makanya kita lihat seberapa baik PDIP itu mengorkestrasi ini. Karena kita juga harus berhitung secara kalkulasi politik, partai penguasa atau partai yang di dalam pemerintahan, ya kita masih ragu melihat Demokrat ya, apakah dia akan mendukung atau tidak. Ini menang nih, gol nih barang nih. Tapi pertanyaannya seberapa mampu PDIP meyakinkan publik dengan beberapa poin-poin yang memang menguntungkan ini. Karena kan kalau kita lihat putusan MK ini kan juga menjelaskan bahwa pemilihan lewat langsung juga bagian dalam rezim pemilu kan. Ini juga perlu diklarifikasi nih, apakah ini akan aturan ini perlu diperbagi atau bagaimana? Karena MK udah memutuskan. Berarti nanti bisa jadi ada intervensi ke instrumen-instrumen negara yang lain ya. Kalau misalkan emang DPRD ini kan perlu dicabut juga perpunya ya kan. Perlu juga ada intervensi di MK gitu ya. Berarti ada banyak step ya yang harus dilakukan ketika nanti pemilihan lewat DPRD ini dilakukan gitu ya Bang ya, maksudnya. Ya kalau kita lihat tentu akan melalui itu ya nanti kan kalau untuk mengomentari bagaimana ranah di MK nanti kan orang hukum yang lebih detail ya. Tapi yang menariknya adalah seberapa orang akan menggugat putusan MK itu kan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini juga akan ada juga dalam waktu dekat juga akan pergantian anggota MK juga kemarin kan yang juga mau pensiun. Apakah ini juga akan mengarah ke sana dalam penentuan siapa hakim MK? Ini kan juga DPR juga ada ruang juga untuk menentukan itu. Makanya kita lihat ke depan ini percaturan di 2006 udah memulai lebih awal Pilpres 2009 sebenarnya. Karena kan hal yang paling jarang dibaca oleh orang ketika misalnya pilkada lewat DPRD kan putusan MK itu kan pilkada itu kan 2 tahun setelah pemilu langsung. Itu ketika kita pileg itu 2009 berarti pilkada 2031. Kalau kita lewat DPRD pilkadanya artinya ini juga akan menjadi peluang bagi partai-partai besar untuk mati-matian memenangkan pileg. Karena mereka bukan hanya memenangkan pileg di level daerah, tapi juga menjadi tiket mereka untuk memenangkan pilkada. Dan siapa yang memenangkan pilkada pasti akan memenangkan pemilu 2034 karena mereka menguasai semua daerah kan. Betul. Ini yang paling merugikan partai-partai kecil misalnya. Partai kecil kan selama ini kan juga bisa meskipun mereka nggak masuk parlemen pusat, mereka sukses jadi bupati, jadi wali kota di daerah. Ini menjadi ruang bagi mereka untuk hidup, untuk bisa punya napas, punya oksigen di pemilu selanjutnya. Tapi ketika mereka itu nggak mampu melewati pilkada lewat DPRD, mereka akan wassalam lebih awal. Berarti ini jadi sebenarnya gini deh, yang mau saya tanya itu sebenarnya siapa sih paling diuntungin ini kalau misalkan emang pilkada DPRD? Partai-partai besar berarti ya? Iya, partai-partai besar. Itu akan diuntungkan sebenarnya. Karena partai besar itu punya anggaran, mereka punya kuat secara sistem kan. Karena kan kelemahan partai-partai kecil, termasuk partai-partai menengah kayak PKS itu kan lobby-lobby nih. Iya. Karena kan untuk lobby kan butuh budget juga kan. Iya sih. Dan ini kemampuan ini kan juga nggak dimiliki oleh semua partai. Nah ini yang juga akan menyulitkan bagi partai-partai yang kecil ini untuk bisa bertahan. Udah mereka nggak mampu untuk menang di level DPRD, di level pemilihan wali kota atau bupati, dan mereka juga akan menyulitkan itu karena mereka pasti akan dihabisi di pileg 2009. Karena partai besar berkepentingan untuk memenangkan pileg kan. Meskipun kita melihat beberapa daerah ada beberapa partai kecil yang dapat 2 suara, 2 kursi. Tapi ketika ada kepentingan pilkada via DPRD, ini akan menjadi ruang bagi partai besar agar mereka habis-habisan untuk bisa menang di pileg, agar mereka jaya di pilkada. Berarti ini nanti benar-benar bikin nge-shutdown atau bikin mati partai kecil ya. Kemarin kan partai kecil udah mati di threshold parlemen, ya kan. Sekarang kalau misalkan ini pilkada via DPRD, ini mati juga nih partai-partai kecil ini nih. Harapan mereka akhirnya mau nggak mau masuk lagi dong ke partai-partai besar itu. Kalau misalkan seandainya ini gol. Ruangnya pasti akan bermuara ke sana nantinya. Dan kita lihat ini kan bagaimana mekanisme pilpres ya. Kalau kita baca tentang PT Pilpres kan 0% ya. Dan kita modelnya kan belum tahu nih semua partai bisa mengusung calon presiden. Dan ini kan modelnya belum clear seperti apa yang akan digunakan oleh model yang ditetapkan oleh pemerintah maupun DPR dalam pemilihan presiden. Tapi ini juga akan berbeda dengan ada pemilihan lewat DPRD. Jadi kita nggak tahu apakah pemilu ini juga rezim langsung atau tidak. Karena ada upaya juga pilkada lewat DPRD. Ini makanya banyak orang juga menggiring kemana-mana ya. Ini ada pilkada lewat DPRD, ini kemana lagi nih? Ini juga akan
nggak bisa kita bantah juga, karena ketika ada isu-isu mengarah ke sana, ini pasti akan mengular isu ini ke isu-isu yang framing yang negatif gitu. Oke, ini berarti secara nggak langsung nanti kalau misalkan emang gol, ongkos politik buat caleg di 2029 makin besar ya berarti ya. Yang biasanya dia mungkin di level DPRD itu cuma 3M, 5M bisa lebih tinggi berarti ya nanti ya, ongkos politik ya? Iya pasti dong. Karena kan yang kemarin aja udah dibilang pileg yang barbar kan. Ya tahun 2024 mana udah lumayan barbar nih. Berarti 2009 bisa jadi lebih barbar ya. Politik uangnya kan. Iya benar. Hampir. Ini baru kepentingan di level para kandidat waktu itu. Pengen jadi anggota DPRD. Dan nanti di 2029 dua kepentingan. Ada kepentingan partai di sana, ada kepentingan personalnya. Lu harus menang karena partai butuh tiket untuk pilkada. Iya, secara nggak langsung ini bakal bisa memunculkan banyak oligarki yang baru nih nantinya ya. Makanya pengusaha oligarki juga akan main di ruang ini. Bahkan pengusaha akan invest banyak di pileg, bukan di pilkada. Iya. Oh, jadi seenggaknya oligarki ini rata-rata nanti lebih satu pintu ya investasi politiknya ya. Dalam permainan oligarki mungkin lebih menguntungkan di DPRD. Karena kan kalau di pilkada kan mereka harus pasang banyak kaki kan. Jadi ada 3 calon, mereka harus pasang 3 calon. Karena nggak ada kepastian di pilkada langsung kan. Tapi di pilkada DPRD ada kepastian. Kan cuma mengamankan 50 orang. Iya, nggak usah kan. Dibandingkan 3 juta orang. Benar. Jadi kalau misalnya sebenarnya ini berarti kayak tadi balik lagi ke pertanyaan awal nih Bang ya. Berarti plus minus sebenarnya lebih plusnya ke arah-arah yang para politisi dan para cukong nih berarti ya. Kalau misalnya kita bisa tanda kutip bahasa kasarnya plusnya ke sana berarti ya, benar ya Bang ya? Ya, saya nggak berkata secara langsung bahwa langsung maupun di DPRD itu ada plus minus ya. Tapi dalam konteks situasi bagaimana politisi kita di DPRD hari ini itu pasti minus dalam DPRD. Makanya ini pasti akan menguntungkan elit dibandingkan masyarakat ya. Oke, mungkin nanti kita akan punya ruang-ruang ke depan bagaimana melihat peluang-peluang itu, tapi kita juga harus memperbaiki dulu bagaimana rekrutmen partai politik kita, bagaimana anggota DPRD terpilih, apakah ketum partai kita hanya cuma boleh 2 periode. Ini penting juga kan, ada orang yang jadi ketum partai 4 periode, di daerah pun juga berkali jadi ketum partai. Ini kan juga akan mempengaruhi konstelasi di level itu kan. Ketika bisa dia menguasai beberapa partai politik terlalu lama, ini kan juga akan mempengaruhi misalnya di DPRD bawah, misalnya dia 4 periode di sana. Ini kan juga dia akan menentukan bagaimana nasib bupati wali kota ke depan, karena dia yang memegang kunci-kunci itu. Nah terus nanti masyarakat masuknya lewat mana Bang? Kepentingan masyarakat bisa diakomodir di mana? Ini menarik sebenarnya. Lewat pilkada langsung saja, kita masih melihat bagaimana bupati wali kota gubernur yang mau berjarak dengan masyarakat. Bayangkan itu dipilih oleh DPRD. Karena nggak ada kepentingan. Gua terpilih karena DPRD, bukan karena lu semua nih, kan? Jadi gua ngapain? Gua ngapain ngasih tentu servis kepada masyarakat? Paling nggak ada kepentingan dengan masyarakat. Kan? Bener. Jadi nggak ada lagi tuh dia turun-turun ke lapangan, ya kan? Nggak ada lagi mendengar aspirasi, jalanin aja sesuai program-program yang udah tersusun kan, bahasa kasar gitu. Itu lumrah saja sebenarnya kan. Makanya biar kita ibaratkan bahwa ketika misalnya pilkada langsung masih ada ketakutan misalnya bagi para anggota DPR bagi wali kota terpilih misalnya. Gua kalau misalnya nggak bertemu masyarakat ini juga menjadi resisten nih. Gua ditekan oleh parpol, gua masih punya masyarakat. Jadi kalau gua mau gua pindah partai aja deh. Ada alasan untuk mengelola itu untuk mengamankan masyarakat. Tapi kalau misalnya lo DPRD, gua ngapain bersama dengan masyarakat? Karena menentukan nasib gua di langsung parpolnya. Ini kan nggak logis sebenarnya kita menghitung itu. Karena ketika misalnya di level anggota DPRD kita belum clear soal itu, ini kita juga jangan terlalu berharap deh ketika kita memilih DPRD, karena kita belum siap secara SDM gitu.